semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anak Ibu, apakah suara Ibu jelas terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya, oh iya. Berarti jaringan kita baik, anak-anak Ibu ya. Oke, pada hari ini Ibu sangat senang sekali melihat kehadiran anak-anak Ibu semua. Kalau dilihat di sini, enggak yang tidak hadir ya? Ada dalam satu kelas kita ini. Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Bu. Semua. Oke, untuk hadir Anggi ada ya? Anggi. Melan, Dahlia, Zedi, kemudian Iya. oke. Ada, Bu. Tetap semangat ya, anak-anakku ya. Oke. Ibu mulai yang memimpin adalah Anggi. Oke, Anggi, pimpin temannya. Baik, Ibu. Marilah kawan-kawan, Silakan, Anggi. sebelum belajar, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita diberikan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Ibu, kira-kira di tampilan layar kalian sudah terlihat tidak yang sudah Ibu sharekan di sini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Ibu. Tunggu ya. Oke, sudah tampil? Bu Sumi. Belum. Gimana, Ibu sudah tampil? Belum, Bu. Untuk slide pertama? Belum, Bu. Ibu, sebentar, Ibu Mulisa. Sebentar, minta waktu sebentar ya. Ibu, Iya, Bu. Ya, Bu. Udah Dokumen ini, Bu. sepertinya udah masuk ya. Kita pending dulu Mulisa ya. Iya, nggak apa-apa, Bu Mulida ya. Maaf, Bu Mulida. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Tadi saya Iya, terlempar, apa lagi, Bu. Bu? Nggak bisa masuk lagi. iya. Ya, sampai menanyakan soal tadi sama murid, Bu ya. Ya, yang soal kedua tadi siapa yang bisa jawab ya? Yang 2/4 Mulisa ditambah keluar. 5/8. Sebentar, Mulisa keluar dulu. Keluar Iya, dulu Bu dari Mulisa. itu. Keluar dulu. Ya, oke. Ya, makasih Bu Mohon Muliza. Makasih Maaf, Bu kerjasamanya Mulisa ya. Mulisa. Iya, maaf Bu Muliza ya. Tadi saya terlempar, Bu. Iya, iya. Ya, Ibu saya lanjutkan, Bu ya. Ya. Iya, nggak apa-apa. Ibu Anak-anak, yang lanjut. soal Ibu kasihkan tadi yang 2/4 ditambah 5/8, siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Iya, Melan. Pintar, Melan mau jawab lagi. Melan, apa jawabannya Melan? 2/4 ditambah 5/8 sama dengan 9/8 atau 1. Iya, pintar Melan. 1/8, Benar Bu. jawabannya 1/8. Iya, ini Ibu ada soal. Iya, nanti Mailan dapat reward ya dari Ibu ya. Ingat ya Mailan ya, pas di akhir pelajaran. Iya. Iya, ini, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ibu ada soal cerita. Iya. Ibu ada soal cerita, tapi Ibu ini nggak bisa buka PowerPoint-nya. Nanti Ibu takut terlempar lagi seperti tadi. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Bacakan aja, Bu. Ya, Bu. Ya, nggak apa-apa ya, Ibu bacakan ya. Kami lagi berjuang nah untuk kalian. Maaf, bentar. Sibuk. Bentar anak-anak. Lama benar muternya.
Ya, ini ada soal ceritanya, Ibu bacakan ya. Budi dan Andi memiliki tali yang masing-masing panjangnya 3/4 meter dan 1/2 meter. Kedengaran nggak suara Ibu? Ya. Kedua tali tersebut disambung. Disambung ya talinya. Terus pertanyaannya, berapa panjang tali mereka berdua? Berarti penyelesaiannya itu gimana kira-kira? Ya enggak? Bisa enggak? Saya Bu, bisa Bu. Iya Kas, apa itu Kas? Gimana caranya Kas? Caranya 3/4 ditambah 1/2. Ya, iya pintar Kas. Terus cara penyelesaiannya gimana itu Kas? Yang pertama? Yang pertama dikali dulu di bawahnya 4 kali 2. Terus 3-nya itu dikali 2, ya. 1-nya dikali 4 Ibu. Ya. Jadi dapatnya 6 tambah 4/8. Terus hasilnya 10/8. 10/8. Terus bisa iya Kas? kok Bu. Iya. Bisa ya, disederhanakan menjadi 5/4 atau 1/4 Ibu. Iya Kas. Terima kasih. Pintar Kas Yami. Iya. Ya. Anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Setelah kalian menyaksikan, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di LKPD. Terus setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian kirimkan ke WA Ibu ya, jangan ke WA grup. Nanti Kak Kiami itu nyontoh punya Anggi. Ya, ke WA pribadi saja ya. Terima kasih anak semuanya. Terus apakah di antara kalian ada yang belum paham tentang pelajaran kita hari ini? Gak ada Bu, sudah paham Bu. Ya, kalau sudah paham. Ya. Gimana tadi Ibu kasih penguatan kembali? Gimana tadi cara menyelesaikan soal yang pecahannya dengan penyebut berbeda? Yang pertama, apa itu? Kita samakan dulu. Samakan dulu, Bu. Samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya, Bu. Terus kita jumlahkan angka pembilangnya, ya kan? Yang terakhir kita sederhanakan jawaban yang paling sederhana. Sederhana. Ya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan untuk pelajaran selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Kalian belajar ya di rumah. Iya Bu. Ya, jangan lupa LKPD-nya dikerjakan, kirim ke WA Ibu ya. Ya, terima kasih. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, jangan lupa cuci tangan. Kesehatannya jangan lupa banyak-banyak minum air putih. Bila perlu air hangat-hangat ya. Ya. Terima kasih Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Bu Sumi, terima kasih. Mohon masukannya, Bu. Waalaikumsalam, Bu Sumi. Assalamualaikum, Bu Mina. Iya, Bu. Maaf, Bu. Alhamdulillah, walaupun kondisi iya, tidak maksimal, ya. Ini ada beberapa gitu ya, secara garis besarnya karena ini memang kondisi alam gitu ya. Jadi runtutnya KBM ini, runtutnya perteching ini tidak sesuai yang diharapkan. Tetapi kami berharap di lapangan gitu ya, di lapangan Ibu akan lebih baik. Kemudian yang pertama yang Ibu beri masukan itu tentang lagu, Bu. Itu lagunya, kalau ini kan video ini durasinya hanya 40 menit. Nah, durasi itu tidak mesti lagu Indonesia Raya itu harus full. Paling tidak sampai editing, anggap saja ini sudah dilaksanakan sesuai dengan
RPP yang ada dengan program-program yang sudah kan pendahuluan, kemudian inti dan seterusnya penutup gitu ya. Jadi ada sampel-sampelnya saja seperti mendata anak-anak yang hadir, anak-anak yang tidak hadir. Kan tidak perlu harus disebutkan satu persatu sampai sekian orangnya. Nah, cukup beberapa sampel saja. Begitu juga dengan lagu. Kemudian juga berdoa. Kan tadi cuma sampel-sampel aja Ibu. Kita meminit waktu. Keadaan yang seperti ini semuanya sehingga bahasanya itu tidak maksimal, terpotong-terpotong begitu. Dan yang kemudian suara dari video itu kelihatannya lebih kecil dari suara yang lain. Apakah memang tadi sinyal, seperti Bu. itu atau ini memang pengaruh aja di sini, sinyal? Bu. Sinyal, Bu. Iya, Bu. Oh gitu. Nyaring, nyaring juga suaranya itu, Bu. ya. Tadi dibuka sebelum kegiatan ini, Bu. Oh iya. Iya, oke. Artinya kita sudah berusaha maksimal, Bu, maaf, tetapi Bu, ya. alam yang menjawab ya. Ya. Nah, kemudian untuk doa sepertinya tertinggal gitu ya, doa bersama. Iya, kemudian di kegiatan itu juga apa untuk penguatan juga sepertinya Ibu sudah kurang fokus lagi nih. Ya maaf Bu ya. Ya, nggak apa-apa Ibu, yang penting ya nggak apa-apa Bu. Cuma kita di sini tidak ada yang apa ya, tidak ada yang sempurna. Artinya kita hanya memberikan masukan-masukan. Oh ini loh yang harus kita perbaiki, ini yang harus kita ditambah lagi dan sebagainya. Ya. Oke, sama-sama Ibu. Ibu sudah mulai berusaha, itu kan sudah nilainya plus. Makanya bahasa kita ini karena seorang guru itu figur gitu ya. Figur dari kita berkata-kata dengan cara kita berucap dengan orang lain itu sudah mencerminkan sikap Ibu. Ya, mencerminkan sikap. Makanya kadang-kadang bahasa kita dengan orang lain pun kita tidak bisa kita samakan karena ini forumnya forum resmi dan forum ini juga terekam Ibu. Nah, candaan-candaan kita tadi juga terekam Ibu di UPR itu. Jadi untuk ini sekedar untuk aja ya. Artinya kita di sini posisinya masih direkam. Nanti takutnya kita yang maunya canda-canda semua terekam dari awal. Kita keluar dari pukul 11.10 itu udah direkam kayaknya nggak mati gitu ya. Jadi bahasa candaan kita jangan terlalu melebar, takutnya nanti ini menjadi sesuatu yang kita maunya iseng tetapi bisa menjatuhkan diri sendiri. Makasih gitu ya. Bu. Itu ke depan. Ya. Itu hanya sekedar introduksi saja Ibu, Bapak. Semangat, Bakas lagu-lagunya jangan diulang lagi ya. Oke. Nggak jadi. Ya, makasih Bu Sumi atas masukannya. Ya Bu. Ya, sama-sama Bu Mina, semangat. Ya siap. Kita lanjut ya ke Bu Mulisa, ayo. Sudah semangat sekali nih, tampilannya udah mantap ini. Oke, lanjut Ibu. Terima kasih Ibu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Iya, alhamdulillah ya Nak ya, semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menghadiri platform di Google Meet ini. Oke, untuk absensi Ibu lihat semuanya rata-rata sudah hadir. Untuk memulai pembelajaran, sebelum kita berdoa, Ibu mau ada perwakilan dari kelas kita ini, kelasnya ya. Anggi, oke, untuk Anggi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Anggi. Baik Bu, baik. Alhamdulillah kawan-kawan, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai.
Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah setelah kita membaca doa, kita niatkan bahwa pada hari ini kita akan menuntut ilmu karena ilmu itu adalah ibadah untuk kita semuanya. Baik anak-anak Ibu, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, Ibu akan mempresentasikan atau men-sharekan lagu Hari Merdeka 17 Agustus ya. Karena berkaitan dengan bulan hari ini adalah Agustus, yang sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan kita. Pastinya anak-anak Ibu hafal ya, tetapi akan menyajikan dalam bentuk video. Hafal dong, Bu. Ya, tetapi kan kalau dengan video lebih semangat. Oke, anak-anak Ibu. Iya, iya benar-benar kata Ibu, Kas. Iya, dengan video lebih semangat, Kas. Mana Bu lagunya Bu? Kok nggak muncul? Ya. Belum, tunggu dulu, sabar. Kastiani dan yang lainnya, apakah sudah nampak? Ya Bu. Belum Bu. Dalam proses atau belum? Belum, Bu. Ya. Belum. Belum Bu. Oke, kita sambil menunggu. Oke, menunggu sebentar, mungkin kira-kira 3 menit. Mungkin di sini ada gangguan pada jaringan. Sebentar lagi karena di sini sudah di-sharing. Oke, penguatan karakter untuk membangkitkan rasa cinta kita pada tanah air kita. Di sini Ibu menyajikan. Gimana, sudah nampak tampilannya? Sudah Bu. Wah, foto Ibu cantik. Iya. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, ya. Oke, semangat ya, semangat ya. Sudah? Sudah, Bu. Ini instrunya ya, intro. 17 Agustus tahun 45. Agustus kemerdekaan itulah hari Oke, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Ibu harapkan semuanya tetap semangat. Nah, untuk selanjutnya, Ibu mau anak Ibu semangatnya lebih bertambah dong dengan kita seperti biasa. Tepuk semangat. Masih hafal tepuk semangatnya? Masih Bu. Oke, coba untuk Kasfiami memimpin. Tepuk semangat coba Kasfiami. Yang lainnya ikuti ya. Oke, Kasfiami. Semangat ya. 1, 2, semangat. Oke. Alhamdulillah semua semakin bersemangat setelah menyanyikan lagu Indonesia lagu Hari Merdeka, kemudian lebih semangat lagi dengan tepukan. Oke, untuk anak-anak Ibu seperti biasanya di sini
melalui slide PowerPoint dikarenakan kondisi kita masih belum belajar secara biasanya yaitu tatap muka. Makanya kita di sini Ibu banyak menampilkan beberapa slide PowerPoint-nya. Nah, untuk hari ini kita masih mengenai tema, yaitu di sini kelanjutan daripada tema 4 yang lalu, yaitu tema 5 mengenai ekosistem, subtema 1 yaitu komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Untuk selanjutnya, apakah nampak di sini ada poin-poin yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu dengan mencermati slide PowerPoint yang akan Ibu tampilkan, peserta didik atau anak-anak Ibu dapat menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi, kemudian dapat merancang peta konsep, kemudian membuat rangkuman berdasarkan pokok pikiran yang terdapat pada teks non-fiksi, kemudian dapat mengklasifikasikan ya komponen. Di sini ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, kemudian yang terakhir adalah membuat laporan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara sederhana di LKPD nantinya. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu, pada tema 5 ini kita masih membahas mengenai ekosistem. Nah, pada tampilan PowerPoint Ibu, apa sih yang disajikan di sini? Coba, siapa yang bisa menyebutkan yang gambar apa ini? Pohon-pohon, Bu. Iya, ada Ibu, ada bebek. Ada bunga, Ada bebek, Ada bunga, ada capung, ada capung. Apa lagi ya? Ada yang nampak di situ warnanya biru ini apa ya? Air. air bu, semua Air. Iya, Bu, air, Bu. Warnanya Ada batu, Bu. batu, Ini apa? Ini apa? Batu, Bu. Nah, Batu. ada batu, Bu. kalau anak-anak itu setelah memperhatikan, dia pintar semuanya. Nah, setelah memperhatikan gambar pertama, ini ada gambar kedua, itu ada kaitannya. Nah, untuk gambar kedua itu lebih ramai lagi nih komponennya nih. Kira-kira apa saja nih yang kedua? Ada bebek. bu, Ada bebek, Bu. Ada bebek. Ada ada bunga, Iya, ada bunga, Bu. Lagi. Kodok. Oke, Ada ayo kodok. ikan. Nah, berarti anak-anak itu ikan. Untuk di sini ada ikannya sedang melompat. Ada pintar sekali Mailan ya. Di sini nampak ya. Kita akan mengidentifikasi ini gambar dan kedua. Untuk yang gambar pertama itu perlu dilengkapi ataupun belum sembari yang kedua. Di sini ada makhluk hidupnya. Sedangkan coba siapa yang bisa menjelaskan apa sih persamaan dan perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2? Coba siapa? Mina, bisa Mina? sama-sama ada airnya bu. Iya. Apa persamaan dan perbedaan? Oh, Persamaannya sama-sama ada air. persamaannya sama-sama ada air. Ada batu. Oh, sama-sama Ada lingkungannya. pohonnya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kalau perbedaannya apa? Kalau Perbedaannya yang gambar pertama itu lebih sedikit, Bu. Hewannya nggak ada. Kalau di abjadnya nggak ada, Bu. Oh iya. Oke, kalau yang kedua sekali ada minat jawab, ada Melan dan semuanya. Ibu, nah bisa aktif ya ketika Ibu tanya, anak-anak Ibu bisa menjawab dengan mengidentifikasi apa sih yang ditampilkan Ibu di sini. Oke, ketika Ibu membuka slide berikutnya, nah di sini, nah ada nggak kaitannya dengan slide pertama tadi? Mengenai apa? Ekosistem, Bu. Sistem, Bu. Apa kaitannya? Ekosistem, Oke, nah ekosistem. Nah, untuk ekosistem, di sini Ibu akan membacakan nih pengertian, nanti siswa yang lainnya bisa menyebutkan pengertian yang lebih spesifik lagi mengenai ekosistem. Nah, coba, apakah jelas suara Ibu terdengar? Jelas banget, Bu. Jelas suara Jelas, Ibu? Bu. Terdengar, Bu. Ekosistem
Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem tersusun atas individu, polusi, dan komunitas. Nah, di sini ada ya tulisan yang backgroundnya itu warna kuning. Nah, ibu mau siswa ibu atau anak ibu yang paling semangat nih, ibu mau Jantan. Kas, coba Kas, baca ekologi itu apa sih, Kas? Ya, Bu. Ekologi, Bu, ya. Iya. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Sudah, Bu? Oke, pintar sekali. Suaranya jelas, Terima kemudian kasih. intonasinya juga jelas. Nah, selanjutnya Ibu mau yang membaca itu Melan. Yang kuat Melan, jangan kalah dengan Kas. Iya, Bu. Ayo Melan, semangat Melan. Yang biru ya, Bu. Ya, yang warna biru. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Oke, jadi kalau dilihat di sini Ibu lanjutkan kepada slide yang berikutnya. Ini hanyalah yang awal ya, Nak ya, pengenalan awal berkaitan dengan tema yaitu ekosistem. Nah, nanti setelah anak Ibu fokus nih, coba pemikiran mengenai ekosistem, nantinya akan Ibu arahkan kepada menemukan pokok pikiran di dalam teks non-fiksi. Nah, di sini kaitannya untuk selanjutnya ya, untuk menentukan teks non-fiksi itu biar anak Ibu, siswa Ibu dapat mengetahui dulu nih apa sih sebenarnya ekosistem tersebut. Nah, di sini untuk komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup yang tadi tuh gambarnya ya, dengan gambar tampilan pertama. Nah, di sini biotik. Apakah anak-anak Ibu pernah mendengar biotik? Di kelas 4 pernah belajar? Benar, Bu. Pernah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini bukan sesuatu yang asing lagi ya, hanya mengulangkan kembali. Oke, untuk selanjutnya ini ada yang berwarna merah, yaitu tanah dan batu, kemudian iklim, suhu, air, cahaya, matahari yang terdapat pada gambar yang pertama tadi. Nah, itu disebut dengan komponen abiotik. Nah, jadi antara biotik dan abiotik ini saling mempengaruhi di dalam kehidupan. Nah, akan kita lanjutkan pembelajaran kita sesuai dengan tujuan kita, yaitu di sini kaitannya ya. Kemudian, nah di sini mengenai pokok pikiran. Oke, kelas 4 kemarin, kira-kira masih ingat nggak? Apa sih sebenarnya pokok pikiran atau pikiran pokok itu kan ada kesamaan kalimatnya, tetapi intinya di sini, coba di sini Ibu akan jelaskan mengenai ide pokok ataupun pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf di dalam teks non-fiksi. Nah, di sini ada pengertian yang Ibu ambil ataupun Ibu ambil dari internet, yaitu dalam buku Pintar Bahasa Indonesia tahun 2015 oleh Purwandasari dan teman-teman. Pikiran adalah suatu gagasan atau ide yang mendasari dari sebuah terbentuknya suatu kebahasaan seperti kalimat dan paragraf. Nah, jadi Ibu mau anak-anak Ibu menyamakan persepsi mengenai konsep dari pikiran pokok ini. Nah, jadi pikiran pokok adalah suatu gagasan atau ide yang mendasari dari sebuah bentuknya suatu kebahasaan seperti kalimat dan paragraf. Karena kita akan mempelajari yang namanya adalah teks non-fiksi. Oke, akan lanjutkan kepada slide yang... Oke. Gimana anak-anak Ibu? Dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, ingat nanti Ibu akan membuat rancangan, ya, rancangan dalam kegiatan pembelajaran kita
adalah ke dalam bentuk diskusi. Nah, untuk bentuk diskusi nantinya akan Ibu bagi siswa Ibu menjadi 2 kelompok. Ya, karena siswa kita di sini ada 10, berarti 5 dan 5. Jadi adil ya. Di sini tujuan pembelajaran kita tadi adalah menentukan pokok terdapat pada teks non-fiksi. Di sini adalah langkah-langkahnya. Ya, untuk pengorganisasian diskusi nantinya, ya setelah kita langsung seperti ini sinkronus dengan menggunakan plat Google Form, plat Google Zoom, ya nanti kita akan asinkronus melalui platform grup ataupun nanti akan Ibu bagi langsung. Nanti ada di sini langsung ada poin-poinnya. Nah, untuk cara menentukan pokok pikiran, nanti di sini langkah-langkahnya tertuang pada LKPD yang sudah Ibu siapkan. Di sini langkah-langkah pertama untuk menentukan pokok pikiran di dalam teks non-fiksi adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Berarti membaca dan memahami. Kemudian menandai awal ataupun akhir. Karena biasanya pokok pikiran ini berada di awal ataupun di akhir. Kemudian menandai pokok pikiran yang terdapat pada paragraf berdasarkan kata kuncinya. Karena Ibu yakin nih, di awal kemarin kita belajar di semester 1 kelas 5, ini kan sudah tema 5 nih. Nah, siswa Ibu sudah mempelajari mengenai kata kunci. Oke, selanjutnya, nah di sini ada teks non-fiksi. Ya, teks non-fiksi ini nanti juga akan Ibu share ke grup kalian ya. Untuk pemahaman, Ibu mau mengambil sampel 1 paragraf ini. Paragraf 1. Karena di sini terdiri dari 1, 2, ada berapa paragraf anak-anak Ibu? 4, Bu. Berapa paragraf? 4, Ibu. Oke. Coba suaranya itu ketika anak-anak Ibu menjawab ya, langsung dibuka moodnya. Kemudian tampilan anak-anak Ibu langsung ya, wajahnya juga langsung live, jangan ditutup. Karena Ibu ketika menjelaskan ini, Ibu tidak melihat wajah kalian. Tapi percaya bahwa ketika diawali dengan semangat tadi, sampai ke akhirnya, mudah-mudahan tujuan adalah ibadah dirinya untuk menuntut ilmu, ya insya Allah nantinya proses kita ini akan berjalan dengan baik. Oke, untuk judul teks non-fiksi, di sini adalah ekosistem berkaitan dengan tema kita. Oke, Ibu mau siapa ya yang berani membaca dengan intonasi, kemudian di sini ada ketepatan dalam pemberhentian, ada titik, ada koma. Nah, siapa yang berani? Saya, Bu. Ayo, anak-anak Ibu. Siapa tuh? Siapa ya? Zaitun, Bu. Zaitun itu, Bu. Halo, Bu. Ya, jaringan ibunya nggak bagus. Baca aja Zaitun. Tapi ibunya tahu nanti saya bacanya. Iya, benar. Nanti dulu. Iya. Tunggu ibu dulu. Ibunya dulu, Mas. Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Ibunya terlempar. Iya, benar Kas, ibunya terlempar Kas. Terlempar ya Ibu Iya, Bu, tulisannya. Yo iya. Kita tunggu, Iya, kita Bu, tunggu ini aja Bu dulu nanti sebentar. dibilangnya tunggu Bu ya, katanya terlempar Bu. Ini ketua kelompoknya siapa Bapak Ibu nih? Kalau boleh tahu? Pak Anggi Bu. Oh Pak Anggi. Bisa Bu, minta Anggi. nomor kontak personnya ya Bu Pak? Ya. Baik Bu. Bukan aja Pak. Ya. Yang siapa Bu? Oh yang saya Bu ya. 0852 Ya. 8027 9679. 0852 8027 9679.
Sudah bikin grup ya itu, Pak? Iya, Bu. Betul. Ada, Bu, grup kelompok sekarang 3, kan Bu. di kelompok 5 ya, kita ya? Baik. Kalau di UPR sekarang kelompok 5. Iya, Bu. Di SD 5 kelompok 3 sekarang. Iya, betul, Bu. Nanti saya chat ya, Pak ya, Pak Anggi. Baik, Bu. Masih belum masuk? Belum, Bu. Tunggu, Bu, katanya, Bu. Belum, Bu. Kalau info pertama, kalau boleh tahu nih karena Ibu tadi lambat masuk, kira-kira berapa orang pesertanya nih, Pak Anggi? Untuk keseluruhan ada 11 orang, Bu. Keseluruhan. Dari Pak Sakman ke infonya di hari pertama berapa orang katanya tadi, Pak? Di hari pertama 6 orang, kemudian hari kedua 5 orang. Berarti kita hari ini cukup sampai Ibu Mulisa aja ya? Ya, Bu. Betul, Bu. Ya, Bu. Ya, betul, Bu. Oke. Itu ada saya chat, Pak Anggi. Di-unmute dulu suaranya, Pak Anggi. Nah. Baik, Bu. Kalau untuk besok nanti kita tanyakan ke Pak Sakman kapan ada waktunya beliau ya. Karena beliau harus menguji mahasiswa reguler ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, itu Bu Melizanya sudah masuk. Iya, udah gabung kayaknya tadi, udah. Iya. Itu mic-nya Bu Meliza. Ya, assalamualaikum Bu. Ya, minta maaf ya Bu ya. Ibu, lanjut, ya Papa. Ya Bu. Chat Bu. Saya share Bu ya, cuman saya ambil poin yang selanjutnya aja. Gimana? Sudah nampak tampilannya teman-teman? Belum, Bu. Tadi di sini hujan petir, geluduk gitu. Ya. Kemudian mati lampu tadi sebentar. Minta maaf Ya, Bu Meliza. ya teman-teman. Ya.
Gimana? Udah nampak apa ya di tampilannya tuh? Belum? Belum ada. Iya. Baru nampak PowerPoint. Iya, baru nampak ini aja, Bu. Proses membukanya, Bu. Poinnya. Oke. Iya. Sudah, Bu. Mana? Laptopnya. Oke. Dia masih proses itu. Oke. Oke. Nah, anak Ibu tetap semangat ya. Maafkan Ibu bukan karena keinginan. Iya, Bu. Karena inilah kondisi kita ketika belajar secara daring. Ya, semoga wabah COVID ini cepat berlalu, kita bisa masuk kepada kelas yang sebenarnya, kelas nyata. Kalau ini kan ya anak-anak Ibu. Jadi laptop Ibu juga mati langsung karena ini kan langsung dicas kan. Nah, jadi ini memang proses awalnya memang agak berat laptopnya. Oke. Nah, apa yang tampak di sini ada tampilan untuk kegiatan diskusi kita. Di sini sudah Ibu membagi kelompok. Di sini ada nama untuk kelompok 1, kelompok 2. Untuk kelompok 1 di sini ada Anggi, Juli, Mina, Mela, Novia. Adalah Kaspiami, Sri Rahayu, Restu, Tun, dan Yeni. Oke, untuk kelompok 1 nanti ketika kita melakukan pembelajaran ataupun diskusi secara asinkronus melalui platform WhatsApp. Di sini nanti anak-anak Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk mendiskusikan pada LKPD yang sudah Ibu siapkan. Oke, di sini untuk kelompok 1 ketuanya adalah Anggi. Untuk kelompok 2 di sini adalah Kaspiami untuk ketua kelompoknya. Di sini ada aspek penilaian yang Ibu nilai tadi dari awal sampai kegiatan nanti di akhir, yaitu penilaian sikap spiritual kalian, kemudian sosial dalam melaksanakan kerjasama di diskusi nantinya secara asinkronus. Kemudian untuk penilaian di sini pengetahuan dan keterampilan akan Ibu buat secara bentuk rubrik ya. Oke, di sini ada untuk selanjutnya setelah kita menentukan pokok pikiran di dalam teks fiksi, Ibu harapkan di sini siswa Ibu dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini panduannya ada di LKPD, ya. Kemudian akan Ibu tampilkan di sini video, ya, video pembelajaran mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Adalah video pembelajaran secara masih. Nah, di sini klik anak Ibu dapat melihatnya, tetapi di sini hanya memori saja. Nanti video ini akan Ibu sharekan juga ke kelompok kalian, ya, kelompok ada 1 orang nanti setiap kelompoknya itu dapat menyebarkan ke teman-teman yang lainnya untuk mengidentifikasikan penggolongan berdasarkan jenis makanannya. Oke. Bisa dilihat sebentar di sini videonya. Apakah jelas suara Ibu? Takutnya jelas, Bu.
Teman-teman, Bu Muliza terlempar lagi ya? Gambarnya masih ada, tapi suaranya nggak kedengaran di saya. Sama tuh, di saya pun nggak kedengaran. Macet. Bu, gambarnya macet, Bu. Makin macet. Gimana anak-anak Ibu? Masih dengar suara Ibu? Macet, Bu. Nggak kelihatan. Masih, Bu. Nggak kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Dengar ya? Ya, stop. Nah, itulah gangguannya dari alat kemudian internet jaringan Ibu ya. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak Ibu karena pembelajaran kita hari ini. Karena sebenarnya Ibu sudah mempersiapkan semuanya, bentuk PowerPoint-nya, bagaimana anak-anak Ibu dapat melaksanakan kegiatan diskusi ini. Tetapi ya untuk pembelajaran kita secara asinkronus tadinya, Ibu sudah membagi anak-anak Ibu dalam kelompok-kelompoknya. Nah, untuk LKPD itu sudah Ibu tampilkan. LKPD-nya langsung ada untuk menentukan pokok pikiran, kemudian membuat peta konsep, kemudian menyajikan kesimpulan berdasarkan pokok pikiran yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian setelah Ibu men-sharekan ke WA kalian, itu berupa video, dan siswa Ibu juga dapat mengidentifikasi hewan-hewan yang ada di lingkungan kalian, ataupun kalau kalian hanya di rumah saja, kalian boleh melihat video yang sudah Ibu kirimkan. Nah, seperti itu. Itu waktunya adalah 30 menit yang sudah Ibu janjikan tadinya. Karena pembelajaran kita hari ini adalah 5 kali 35 menit. Insya Allah mudah-mudahan akan tercapai ya. Untuk anak-anak Ibu setelah anak-anak Ibu mengerjakan, oke, di sini pre-memori saja. Anak-anak Ibu sudah selesaikah yang Ibu berikan tadi penugasan pada LKPD-nya? Ya sudah. Untuk kalau sudah, lempar lagi. aduh, sepertinya Ibu terlempar kembali ya. Ibu terlempar tadi. Iya, Bu. Ya, maaf ya, karena di sini Ibu memang sudah berusaha insya Allah semaksimal mungkin untuk anak-anak Ibu pada pembelajaran hari ini. Ya, harapan Ibu walaupun kita mempunyai banyak kendala di dalam proses pembelajaran kita, ini tidak menjadi suatu penghambat untuk kita mencari ilmu. Karena ilmu itu bukan hanya dari Ibu, tetapi bisa kalian cari sendiri bagaimana caranya, yaitu dengan membaca, dengan berdiskusi kepada teman, walaupun kita tidak tatap muka secara langsung, tetapi Ibu yakin kita harus selalu berinteraksi secara asinkronus tadinya, yaitu dengan menggunakan video call ataupun dengan menggunakan WhatsApp kalian. Oke, coba Ibu mau untuk ketua kelompok 1 ya. Kelompok 1, ketika kelompok 1 menyajikan hasil yang sudah dibuat berdasarkan LKPD, Ibu mau untuk kelompok lainnya memberikan tanggapan terhadap penyelesaian terhadap masalah yang ada di dalam LKPD tersebut. Untuk kelompok 1, Ibu mau siapa nih? Apakah ketuanya, apakah anggota yang lainnya? Untuk kelompok 1 di sini ada Anggi, ada Zaitun, ada, coba siapa yang bisa mempresentasikan hasil berdasarkan diskusinya secara asinkronus selama 30 menit tadi. Oke, siapa ya yang bisa menemukan penggolongannya? Penggolongannya saja dulu coba, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, berdasarkan video yang sudah Ibu berikan.
Coba, siapa? Iya, Bu. Oh iya, Anggi ya. Anggi, coba Anggi. Berdasarkan tabel tadi, data pengamatannya juga sudah Ibu siapkan di LKPD, kemudian sudah Ibu share video. Anggi hanya menyebutkan 5 saja, kemudian lengkap dengan ininya ya, makanannya gitu. Dia termasuk jenis. Oke, Anggi, silakan. Yang saya tangkap tadi ini aja, Bu, yang ada hewan pemakan daging yang gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Iya, Bu. Ada harimau. Mungkin yang lain, Bu, bisa tambahkan, Bu. Oke, yang lainnya. Kalau Anggi melihat harimau itu secara nyata atau dengan video? Di ini, Bu, di video Bu belum pernah lihat. Oh, di video. Belum pernah ya? Oh, belum pernah. Oke, terus Iya, siapa Bu. lagi ya? Untuk kelompok 1. Untuk harimau tadi, pemakan apa tadi? Pemakan daging ya? Oke. Daging, kemudian, Bu. Kemudian, coba siapa satu kelompoknya lagi? Apakah benar? Coba Ibu. Oke, Zaitun. Ya Bu, ada hewan pemakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Herbivora. Seperti apa, Zaitun? Bu? Coba sebelum Ibu menjawab benar, apa kelompok lain bisa menjawab nih? Itu apakah benar sih itu adalah jenis makan tumbuhan? Coba kelompok lain, apakah benar? Oh iya, benar ya. Benar, Bu. Yeni menjawab benar. Oke. Berarti berdasarkan identifikasi, berdasarkan LKPD video, ya, siswa Ibu dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, Ibu harapkan ya, untuk kegiatan pada hari ini, siswa Ibu dapat menentukan yang tadi ya, pokok pikiran, kemudian penggolongan jenis hewan, kemudian siswa lain juga bisa memberikan komentarnya. Nanti LKPD tersebut dikirimkan ke Ibu ya, melalui WhatsApp pribadi Ibu. Jangan dikirimkan ke grup ini ya, ke grup besar. Oke, anak-anak Ibu, untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu rasakan mungkin sudah selesai karena jamnya juga sudah menunjukkan waktu kita. Nah, untuk selanjutnya di sini kepada anak Ibu ya, untuk pembelajaran kita dari awal sampai sekarang, apa sih sebenarnya yang kalian temukan pada materi pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan apa sebenarnya kegiatan kita pada hari ini? Masih semangat kan? Masih semangat nggak? Belajar, Bu. Semangat ya. Masih ya, tetap semangat ya. Walaupun ada kendala itu tidak menghambat pembelajaran kita. Ya, Ibu harapkan semuanya tetap semangat. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, mencari ilmu itu adalah seperti fisabilillah. Ya, apapun yang terjadi, yang penting tujuan kita. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oh iya, Zaitun. Coba, Zaitun. Iya, Bu. Hari ini kita sudah belajar tentang pokok pikiran dan kita juga sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, omnivora, dan karnivora. Oke, gimana yang lainnya? Apakah sama pendapat kalian mengenai kesimpulan yang sudah di komentar tadi ataupun sudah diungkapkan oleh Zaitun? Oke, sama. Sama, Bu. Oke, sama, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Ibu mau bertanya nih, untuk Kaspiami, Ibu juga mulai, sebenarnya Ibu nih inginnya semangat dari awal, cuman karena ada kendala tadi yang membuat ya seperti inilah kondisi kita ya. Oke, untuk Kas, Ibu mau bertanya nih, untuk Kas dan yang lainnya, apa sih sebenarnya untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Untuk kendala pastinya sudah tadi ya, sudah Ibu sebutkan untuk kendalanya. Tetapi kalau untuk hal yang menarik pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini apa? Kerja kelompok, Bu.
Suka. Oh iya, suka ya kerja kelompok, suka ya. Oke. Oh iya, apalagi kalau kita kerja kelompok secara real nyata ya di kelas ya, dan yang lainnya juga energi. Terima kasih untuk Kak Yami dan untuk Sri Rahayu. Ada nggak hal yang menarik yang dapat kamu alami pada hari ini? Ada nggak hal yang menarik atau yang belum pernah kamu temui pada pembelajarannya gitu? Untuk Ya Bu, tadi Iya. menarik Bu lihat video. Iya. Ada hewan-hewan. Iya. Saya tahu makanannya. Selama ini nggak pernah ketemu. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Sri Rahayu. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya, tetaplah selalu belajar. Ya, belajar itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, apalagi mengenai IPA ini, sistem adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak ibu, untuk hari ini mungkin ibu cukupkan sampai di sini. Tetapi sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita, ingat pesan dari ibu dan dari Kementerian Kesehatan kita, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga kita, patuhi protokol kesehatan ya, dimanapun kita berada. Kita harus safety, menjaga diri dan keluarga kita. Oke, untuk menutup kegiatan ini, Ibu mau ketua kelasnya kembali. Anggi dipersilakan untuk menutup kegiatan pada hari ini. Silakan Anggi. Baik teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu agar selamat di perjalanan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Bertemu kembali pertemuan selanjutnya mengenai pembelajaran 2, masih dengan tema yang sama. Pesan dari ibu adalah banyak membaca mengenai teks non-fiksi karena berkaitan pada materi selanjutnya. Terima kasih ibu akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah. Ya. Terima kasih Bu.